Saatnya kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ya, Pak Ustadz Danu, satu pertanyaan. Ketika seseorang itu sakit, Allah menghapuskan segala kesalahannya katanya. Ketika orang itu sakit, berarti Allah menghapuskan segala kesalahannya dan dosa-dosanya itu. Menurut Pak Ustadz Danu sendiri, apakah ini bagian dari proses taubatnya seseorang ketika sakit atau seperti apa, Pak Ustadz? Silakan. Sebenarnya bukan menurut saya. Kalau tadi saya ceritakan tentang wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu Allah yang menjawab. Bahwa orang yang terkena musibah itu disebabkan dari dosa-dosanya, dari perbuatan salahnya dia. Berarti diceritakan orang yang sakit itu dari dosanya, tidak menghilangkan dosa. Tidak menghilangkan dosa? Tidak, itu pengetahuan bahwa kamu sakit itu dari dosamu. Berarti intinya ada disuruh taubat. Makanya selalu disuruh taubat sama Allah Ta'ala. Agar dengan orang itu taubat, termasuk tema kita taubatan nasuha ini, Allah baru mengampuni. Bukan karena sakitnya? Bukan karena sakitnya, sakit itu karena dosanya. Tetap dosa harus pakai taubat, Pak Ustadz? Dosanya harus taubat. Oke, baik. Karena Allah sudah cerita, ini bukan saya, ini Allah loh ya. Iya. Kalau ada seseorang tidak mau mengambil ayat itu silahkan. Dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat, silahkan aja. Baik. Jadi nggak otomatis itu Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kita banyak yang berpikir bahwa ketika sakit, apalagi sakitnya mungkin tergolong parah gitu ya, maka Allah akan mengikis dosa-dosanya. Ternyata tidak nih ibu-ibu semua dan harus taubat. Tetap harus taubat. Harus taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah pengetahuan baru untuk semua ya, alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tema kita hari ini. Bukan hanya dengan Ustadz Danu saja, tapi sudah ada salah seorang yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Langsung saja kita panggilkan, inilah dia Ustadz Muhammad Al-Ghifari. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat. Silakan. Sehat Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Silakan duduk dulu, Ustadz. Di sini atau di situ? Sini. Ya, di sini. Baik, Ustadz Al-Ghifari, ini tema kita tentang taubatan nasuha nih, ya. Mungkin banyak juga ibu-ibu jamaah di studio, juga pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih dalam tentang taubat nasuha ini. Seperti apa, silakan aja Ustadz langsung. Terima kasih. Baik. Saya mohon izin. Silakan Ustadz. Boleh ke bawah? Boleh. Silakan, ke atas juga nggak apa-apa. Atau ke sana saya? Bebas. Apa kabar ibu-ibu? Biar aja sehat, yang penting banyak duit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar. Ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Yang kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustadz Danu, Akang Bobi, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini adalah taubatan nasuha. Taubat itu Bu, asal katanya adalah taba yatubu taubatan. Artinya kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita akui ataupun tidak kita akui. Kita sadari ataupun tidak kita sadari. Rasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Benar atau tidak? Berapa juta kali mata kita memandang yang haram. Berapa juta kali mulut kita berkata yang haram. Bahkan kalau kita boleh jujur, apa yang kita makan saat ini tidak semuanya yang halal. Kadang-kadang bercampur dengan yang syubhat, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakin saja ibu, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bu, kita ini sudah dosa terlalu banyak, maksiat terlalu banyak, ibadah terlalu sedikit. Benar atau tidak? Benar. Sudah sedikit, tidak sempurna lagi. Benar atau tidak? Benar.
Sering kita salat kadang-kadang rakaat pertama bingung rakaatnya, Bu. Benar atau tidak? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. 2 apa 3? Apalagi ibu-ibu kadang-kadang, tapi bukan ibu-ibu di sini, yang di sana. Kalau yang di sini insya Allah sama. Kadang-kadang sudah berwudu, pengen salat, sudah pakai ruku, lewat televisi sinetron mampir dulu kadang-kadang. Benar atau tidak? Benar. Iklan baru salat. Yang hebatnya lagi selesai salat, sejadahnya dibawa, tasbihnya dibawa, benar wiritan cuma di depan televisi. Subhanallah, subhanallah, ganti nak, alhamdulillah. Benar atau tidak? Benar. Ngaku aja lah, Bu ya. Apalagi nih mau hadir ke sini tadi. Oh, dari salat Isya tadi malam nggak karu-karuan tuh salatnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jilbabnya kuning aja. Yang meco gitu aja, kadang-kadang bingung rakaatnya. Makanya di dalam kitab Dalilus Sailin, syarat tobat nasuha itu ada 3 macam, Bu. Ada berapa? 3. Ada 3 macam. Ada berapa, Bu? 3. Ada 3 macam. Apa yang 3, Bu? Yang macamnya tadi. Yang pertama syarat tobat nasuha adalah al-iqla'u 'anil dzanbi fil hadir. Hendaklah engkau berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti. Jangan menunggu hari tua. Jangan menunggu pensiun. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan berpisah dengan jasad kita. Benar atau tidak? Benar. Teman saya, Bu, nelepon di hadapan saya, mati, Bu. Pulsanya habis. Dan semua kita ini kan pasti akan mati, Bu. Benar atau tidak? Benar. Oh, kalau saya mati ikhlas, Bu. Ibu duluan, saya belakangan. Enggak jadi masalah. Atau ibu, saya belakangan, ibu duluan. Juga tidak jadi masalah. Yang semua kita pasti akan mati. Jangankan harta kita, jangankan rumah kita, jangankan jabatan kita. Suami kita saja, Bu, akan menjadi milik orang lain. Benar atau tidak? Benar. Walaupun berjanji sehidup semati. Di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi, aku cinta padamu sampai mati. Pret, Bu. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua, wa nadmu ala ma badara fil madi. Hendaklah engkau menyesali yang pernah engkau lakukan masa lalu. Dulu sering tidak salat, biarkan itu dulu. Dulu sering tidak puasa, biarkan itu dulu. Maka sesali dan perbaiki. Di dalam kitab Al-Hadad Syarah Ratibul Hadad wa tsamaratuhu an-nadam. Buah daripada tobat itu adalah menyesal. Makanya istighfar yang benar adalah istighfar yang diiringi dengan penyesalan. Tatkala dia mengatakan astagfirullahaladzim, tidak terasa air matanya berjatuhan karena mengenang dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Jangan istighfarnya hambar, Bu. Tahu istighfar hambar? Sabrullah. Dan yang ketiga, wal azmu ala yauda ilai, bercita-cita tidak mengulangi dosa sekecil apapun dosa itu. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Al-Ghifari tadi bahwa maksiat yang kita lakukan terlalu banyak, amal ibadah yang kita lakukan terlalu sedikit. Maka bertobatlah sebelum habis waktu kita, sebelum ajal menjemput kita ya.